Di jantung Pulau Jawa, budaya dan tradisi hidup dalam harmoni yang indah. Yogyakarta, sebuah kota istimewa yang kaya akan warisan seni. Dan di balik dinding megahnya keraton, sebuah pertunjukan drama tari lahir, berkembang, dan terus bertahan. Gerakan tari yang mampu menghidupkan kembali kisah abadi epos Ramayana dan Mahabharata. Dikenal dengan sebutan Wayang Wong, drama tari khas gaya Yogyakarta, bukan sekedar pementasan biasa. Setiap adegan merupakan simbol ritual kenegaraan dan juga pusaka Keraton Yogyakarta. Di Keraton Yogyakarta, Wayang Wong diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I yang memerintah dari 1755 sampai 1790. Zaman dulu karena Wayang Wong di Keraton Yogyakarta itu sebagai upacara ritual kenegaraan, sebagai penghormatan Dewa Wisnu, maka dipentaskan di pagi hari sampai sore hari. Setiap ada acara-acara besar di Keraton Yogyakarta yang berkaitan dengan masalah kemakmuran bagi seluruh abdi dalem maupun masyarakat Yogyakarta, Wayang Wong selalu ditampilkan di dalam acara-acara tersebut. Kemudian setiap hari penobatan raja dulu selalu ditampilkan Wayang Wong bersama Bedoyo. Wayang Wong gaya Yogyakarta itu berbeda dengan Wayang Wong gaya Surakarta. Di Keraton Yogyakarta meneruskan budaya Mataram, di Keraton Surakarta mengembangkan budaya Mataram untuk mencari identitas baru. Jadi sebenarnya Keraton Solo sendiri dulunya tidak punya wayang orang secara pendapan seperti di Yogyakarta. Wayang Wong yang ada di Solo banyak berkembang Wayang Wong panggungan, sudah berkaitan dengan entertain. Tetapi di Wayang Wong gaya Yogyakarta berkaitan dengan ritus kenegaraan. Perbedaan Solo dan Jogja terletak pada teknik pelaksanaan gerak. Jadi beberapa pola gerak itu sudah dikembangkan sehingga menjadi perbedaan gaya. Secara garis besar, tokoh yang berkaitan dengan bukan manusia itu di Jogja memakai topeng karena di Jogja itu adalah simbolis, sedangkan di Solo itu tetap berhias muka, lebih ke rias karakter realnya. Kemudian di tata busananya juga sama. Kalau Jogja itu semua tokoh dengan memakai kain sape turang dan berlatar putih. Kalau di Solo itu bermacam-macam. Ada yang latar coklat, ada yang latar putih, ada yang latar merah dan sebagainya. Dan Wayang Wong gaya Yogyakarta mempunyai standarisasi atau aturan yang baku. Setiap adegan itu pasti menggambarkan seperti yang ada di kerajaan-kerajaan zaman dulu. Jadi struktur yang tertinggi, kemudian struktur di bawahnya sampai struktur yang terbawah. Habis ke-8 itu adalah Wayang Wong itu mencapai puncak kemasannya. Jadi penetapan struktur, penetapan busana dan lain-lain itu di HB8 itu mulai dibakukan. Dari HB8 sampai sekarang itu hanya perkembangannya ada penambahan sedikit-sedikit yang tidak merubah dengan esensi yang ada di pertunjukan wayang. Perpaduan kostum megah dengan kilau warna cerah, tarian anggun penuh pesona, dan iringan gemelan yang meresap ke dalam jiwa. Wayang Wong gaya Yogyakarta menyisipkan keunikan miliknya tersendiri.
Kata demi kata dalam dialog dengan pelafalannya yang khas, bertutur sesuai pakem yang ada. Wayang wong gaya Jogja itu kalau istilahnya itu klasik. Kostumnya tidak terlalu banyak ornamen, tapi warna cindenya kan merah. Komponen kostum yang lain ada ira-iraan bagian di kepala, kemudian ada plat bau, kalung, kemudian juga ada sumping atau untuk telinga ini. Ada perbedaan pada kain-kain yang digunakan oleh tokoh-tokoh wayang wong. Ini berdasarkan pangkat di dalam wayang. Itu ada raja, ada patih, ada tumenggung, kemudian ada wadya yang biasa dan seterusnya. Semua punya ciri yang ditandai dari sisi busana, khususnya kain yang digunakan. Belum lagi nanti dalam bentuk ira-iraan atau mahkota itu ada yang pakai teropong. Teropong itu biasanya untuk raja. Tapi kalau untuk patih dan tumenggung itu tidak menggunakan yang sama, tapi ada istilahnya pogokan, dan juga ada yang pakai gelung. Koko Prabu Bathara Kresna dadosna kawuningan bilih nagari Ngamarta sawegenging sapu tendaning Jawata. Pusaka Jamus Kalimasa tumurja saking nagari Ngamarta. Dalam tari klasik gaya Jogja itu mini kata ya. Ini bedanya wayang wong panggungan dengan wayang wong yang ya seperti klasik di keraton itu sudah terpola karena ucapannya tidak terlalu banyak, mini kata gitu. Jadi tidak terlalu panjang lebar sehingga istilahnya cukup to the point kalau di wayang wong Jogja ini. Biasanya bedanya protagonis dan antagonis. Yang antagonis ini yang karakter yang identik dengan jahat, itu keras, merah, dan kadang ada pakai topeng atau pakai siung, taring karena raksasa. Kemudian yang protagonis ini tokoh-tokoh yang baik, Pandawa, Bima, Arjuna dan seterusnya, yang sifat-sifatnya adalah menuju kebaikan. Wayang Jogja itu kalau kita menggunakan gamelan pelok dan slendro, ini strukturnya memang sudah baku. Ya biasanya kalau kita menggunakan slendro ya dari slendro laras 6, kemudian ada songo dan menyuro. Kalau di pelok ada pelok 5, songo dan barang. Jadi kalau adegan pertama biasanya pakai pelok 6, itu mengawali. Kemudian kalau yang di tengah-tengah konflik itu nanti menjadi peloknya songo. Terus terakhirnya barang. Nah barang itu sudah akan kembali siklus, nanti akan selesai. Jadi alurnya seperti itu. Wayang wong sebagai sebuah seni pertunjukan yang telah menjadi warisan, ternyata masih mampu memikat pada masa ini. Penampilan apik dari berbagai sanggar tari dapat disaksikan setiap hari Sabtu pukul 9 pagi di Bangsal Sri Manganti, Keraton Yogyakarta. Jadi untuk wayang wong ini kan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional di tahun 2018. Jadi secara kekuatan hukum itu sudah merupakan bagian dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Sehingga sulit nanti untuk daerah-daerah lain atau negara lain yang akan mengklaim bahwa wayang wong atau budaya-budaya lain ini diklaim menjadi milik mereka. Jadi secara hukum sudah sah. Ada juga sisi yang lebih besar lagi, misalnya untuk wayang wong ini didaftarkan ke warisan budaya dunia. Tantangan tentu saja yang pertama adalah regenerasi, karena budaya-budaya luar sangat masif sekali.
regenerasi untuk anak-anak muda ini cukup jarang yang istilahnya menyukai atau memiliki ketertarikan terhadap tradisi-tradisi dari budaya itu sendiri. Ini terkait dengan upaya pelestarian, untuk tahun ini kita melaksanakan Festival Wayang Wong diikuti oleh 5 kabupaten kota. Kemudian tiap kabupaten kota itu nantinya mendelegasikan kontingen-kontingen untuk nanti dilombakan di tingkat DI. Festival Wayang Wong ini bukan hanya tampil aja, bukan hanya pentas saja, tapi dari sisi pembinaan itu juga sudah dilakukan oleh kabupaten kota. Jadi sebelum nantinya dikirimkan ke level DIY, tentu saja dilakukan pembinaan terlebih dahulu. Dan untuk konsep Wayang Wong di tahun 2024 ini masih semua umur ya. Jadi mulai dari yang junior sampai senior masih bisa berpartisipasi. Namun untuk konsep yang di 2025 nanti kami upayakan Festival Wayang Wong ini diikuti oleh anak dan juga remaja dengan Festival Wayang Wong U23, jadi di bawah 23 tahun. Tak hanya mempertunjukkan keindahan drama tari, setiap adegan mengisahkan cerita yang syarat akan filosofi dan pelajaran hidup. Gerak tarinya laksana pengantar pesan moral, syarat akan kebaikan sebagai pegangan hidup kelak. Harapan saya semua lembaga pendidikan non formal, organisasi-organisasi yang ada di Yogyakarta itu bisa mempertunjukkan dan bisa mempergelarkan wayang wong, baik itu secara skala besar maupun skala kecil, dan tidak hanya di sanggar-sanggar, tapi pemerintah daerah itu bisa menyelenggarakan pertunjukan wayang wong Raya Yogyakarta yang sudah dikembangkan sesuai dengan teknologi dan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Tetapi yang di keraton tetap harus melestarikan dan tradisi Keraton Yogyakarta supaya itu tidak luntur. Tapi di luar bisa memperkembangkan secara lebih luas. Jadi itu bisa diminati oleh masyarakat di Yogyakarta terutama. Kita sebagai pendidik di bidang seni tentunya berharap wayang wong ini harus tetap lestari, khususnya menjadi bagian dari pelajaran di perguruan tinggi juga diajarkan, sekolah menengah kesenian itu juga diajarkan. Harapannya nilai-nilai yang ada di dalam wayang wong itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan, karena di dalam wayang wong itu ada karakter baik, buruk, ada semua. Jadi orang yang jahat, kemudian orang yang sering mengadu domba, itu ada semua, karena wayang itu memang diciptakan kan berdasarkan tipologi karakter manusia sebenarnya. Tentu saja kami berharap menjadi sebuah ekosistem budaya. Jadi dalam ekosistem budaya ini bukan hanya wayang wong ini tampil sebagai sisi pementasan saja, namun di situ terdapat ekosistem yang nantinya bisa menghidupi dari sisi-sisi yang lain. Misalnya dari sisi bukan hanya aktornya saja, tapi dari sisi pemusiknya, atau dari sisi pengembangan atau pelestarian atau terkait dengan kostum. Itu nantinya diharapkan bisa menjadi sebuah ekosistem budaya. Dan juga kami berharap juga kepada generasi muda bahwa wayang wong ini adalah tradisi milik DIY dan juga tradisi karya budaya milik nasional. Jadi diharapkan memiliki ketertarikan. Ketertarikan ini bukan hanya saja dari segi nontonnya atau keseruannya, tapi mereka bisa berpartisipasi sebagai bagian dari pertunjukan keseluruhan wayang wong tersebut. Wayang wong gaya Yogyakarta lebih dari sekedar seni. Ia adalah cerminan adiluhung serta budi pekerti yang menyatu dalam tradisi Jawa.
Setiap pementasan adalah perayaan yang merekatkan antar generasi bersama menjaga identitas budaya warisan.